Owner Gea Stone Crossing Plan berharap para pihak bisa duduk bersama. Jadi dikorbankan ya mungkin dalam kejadian di Jambe. Ya, betul. Saya kadang kalau berpikir kok saya jadi posisi lokasi saya bekerja, saya berusaha ini kok jadi seperti ini. Karena gini, masalah lahan yang kami tempati, jadi saya usaha di situ Stone Crusher ya, Gea namanya. Saya berkontrak dengan yang namanya Pak Agus Hendra. Saya di situ sudah dari 2022, dari mulai JO dengan BST dan di 2023 Gea berdiri sendiri. Kita berkontrak sampai tanggal 1 Maret. Itu batas kontraknya 2023. Jauh-jauh sebelum batas waktu kontrak itu, dari November saya sudah melakukan komunikasi bahwa memang beliau ingin lahannya dijual dan saya pun mengiyahkan nanti pas waktunya di bulan Maret saya akan memberikan tanda jadi lah sama beliau. Dan setiap bulan saya pasti selalu ada konfirmasi. Dan terakhir komunikasi itu untuk masalah lahan itu di bulan Januari bahwa saya ingin minta dulu melihat dulu dokumen-dokumennya. Belum. Waktu saya setahun sebelumnya mau urus masalah izin lokasi pun itu yang saya terima baru SPPT Girik seperti itu belum lengkap. Nah sementara kan kalau kita mau beli lahan kan kita harus tahu dulu surat-suratnya walaupun belum berupa sertifikat, minimal batas-batasan dan luasannya itu kan kita harus tahu. Nah terakhir itu saya tanya itu tapi waktu itu belum memberikan. Pak Agus Dewan itu ya? Ya Pak Agus Hendra. Nah tiba-tiba di bulan Februari awal-awal lah, saya lupa tanggalnya, saya ada dikomunikasikan pas saya lagi pulang ke Bandung oleh supervisor saya di sana bahwa ada salah satu pegawai kita yang warga di situ malam-malam dimintain tanda tangan. Saya tanya tanda tangan apa? Katanya tanda tangan untuk izin warga. Untuk apa? Untuk pendirian AMP. Ya kaget kan saya gitu waktu itu. Besoknya saya komunikasi menanyakan, iya katanya mau didirikan AMP, tapi saya belum komunikasi sama Pak Agus Hendra. Dan memang informasi di lapangan sebelumnya itu ada yang lihat lahan sampai ke belakang, bahkan ada yang ngukur dan lain sebagainya lah. Saya belum bergeming pada saat itu karena Pak Agus Hendra belum ada komunikasi dengan saya. Ya. Nah akhirnya karena ini sudah agak santer, jadi saya waktu tanggal 13 saya WA beliau untuk ketemu. Yeah. Nah akhirnya jadinya ketemunya pas pulang Pilpres lah, pulang pencoblosan tanggal 14 Februari itu. Februari sore mau maghrib Pak Agus datang ke lokasi, ketemu saya di situ dan beliau mengatakan betul lahannya sudah dijual gitu. Tiba-tiba ya beliau juga bilang katanya dadakan yang belinya cepat-cepat lah ini itu. Saya tidak tahu lah soal itu, cuman yang saya katakan bahwa Pak kan saya masih ada di sini dan saya sudah bilang saya akan tetap di sini dan saya akan membeli lahan Bapak. Mudah-mudahan di bulan Maret itu saya sudah bisa memberikan tanda jadi, tapi saya mau lihat dulu dokumennya pada saat itu. Cuman ya sekarang udah dijual begini, saya bagaimana? Sedangkan dokumen yang ya belum saya terima, belum saya terima belum. Dan saya nggak bisa bergeming juga gitu. Terus saya bagaimana? Karena kan kalau saya memang niat mau pindah dari lokasi itu, setidaknya saya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk bebenah. Karena ini kan usaha Stone Crusher. Di situ ada mesin dan lain sebagainya yang nggak cukup 1-2 hari itu dibongkar, dipindahkan gitu. Belum lagi ada bahan baku, ada lagi material yang segitu banyaknya mau bagaimana. Belum lagi waktu untuk saya mencari lokasi baru. Nah ketika ini terjadi, yang ada di pikiran saya ini bagaimana gitu. Nah, tapi beliau bilang bahwa saya akan mengkomunikasikan dengan pembeli bahwa katanya ya udah tenang aja ibu dikasih waktu untuk bebenah. Dengan jawaban itu. Dengan ya. Dan ini itu, juga itu via WA. komunikasi pada saat tanggal 14 sore itu. Iya, komunikasi langsung. Iya, kita itu saya bahasnya lagi pas kita komunikasi langsung. Lisan berdua dengan saya sore-sore di lokasi sana.
bahwa tenang Bu, nanti dikasih waktu Ibu mah katanya, sok weh bebenah beberes. Ya pas enggak-enggaknya kan 3 bulan, syukur-syukur kalau dikasih 6 bulan. Ya saya sih mengusahakan pembeli yang baru itu untuk Ibu bisa tetap di situ, bisa berkolaborasi karena kan namanya AMP sama Stone Crusher itu bisa sinergi. Nanti saya arahkan si pembeli itu untuk mesinnya di sebelah sana, jadi Ibu nggak usah pindah. Nanti saya komunikasikan katanya seperti itu gitu. Dan saya sudah bilang bahwa nanti Ibu dikasih waktu untuk bebenah. Iya kan saya agak tenang. Agak tenang ya. Agak tenang untuk bicara kasih waktunya. Kalau masalah saya boleh di situ atau tidak, saya juga nggak tahu kan gitu. Itu yang dikatakan oleh Agus. Ya, saya bilang ya syukur kalau saya masih boleh di situ, gitu kan, gitu. Nah, sejalan dengan waktu, tiba-tiba besok-besoknya turun alat berat. Terus mulai ada orang yang kerja. Ya, saya kan kaget ya gitu. Nah, adalah orang yang mau ketemu dari pihak AMP itu dengan saya juga mau ketemu dia gitu. Bertiga itu kalau nggak salah namanya waktu itu bertiga lah, ada Codet, ada 3 orang di situ. Saya ceritakan juga kronologisnya. Karena kan saya juga nggak bisa, saya nggak tahu yang beli siapa gitu kan. Saya ceritakan dulu seperti ini, tolong sampaikan ke bosnya. Ini saya minta waktu gini. Ya entah dari situ bagaimana ada lagi informasi bahwa jadi agak ribut lah waktu itu. Tapi saya sih tidak ribut ya, cuman di lokasi itu ribut gitu bahwa ini GEA itu habisnya katanya tanggal 9 dan informasi dari Pak Agus itu GEA itu tanggal 28 sudah beres-beres. 28 Februari. 28 Februari. Jadi GEA itu dibilangin tanggal habisnya itu tanggal 9. GEA itu akan beres mengosongkan itu tanggal 28 Padahal gitu. yang sebenarnya itu habis kontraknya per 1 Maret sebetulnya 2024. gitu. Kalau bicara kronologis itu gitu. Nah, jadi kan informasinya waktu komunikasi lisan dengan saya dikasih waktu untuk bebenah. Tapi kok komunikasi ke yang pembeli berbeda bahwa kalau saya kita itu menangkap ini berarti ada indikasi si Pak Agus Dewan atau Hendra ini dia menginformasikan ke pembeli A ya mungkin ke ibu yang kontrak B. Iya, yang pasti kalau ke saya versinya Pak Agus Hendra itu adalah secara langsung ya bicara dengan saya sore itu, saya akan diberi waktu untuk bebenah. Saya memohon waktunya itu cukup karena di situ ada batu, bahan baku, ada bahan material yang sudah jadi dan ada mesin berat gitu. Itu loh, seperti itu. Tapi pas di lokasi pihak AMP itu seperti menganggap saya itu musuh gitu, kayak sampai ada bahasa tidak tahu malu kalau dia itu masih ada di situ, orang tanahnya udah dibeli gitu. Itu nggak enak banget buat saya. Artinya komunikasi antar Pak Dewan ini ke perusahaan AMP ini sepertinya berbeda nih. Sepertinya berbeda. Kalau seperti ini kejadiannya, sepertinya berbeda ya. Saya nggak tahu lah ya. Yang pasti di lapangan dan bahkan sudah ada lagi pertemuan juga dengan Pak Dewan. Itu deadlock gitu. Saya cuma minta solusi aja. Saya tidak juga ya kalau udah lahan mau dijual, sudah dijual mau ngomong apa kita gitu loh. Masa saya harus memaksakan saya yang harus beli kan enggak. Apalagi mereka sudah berbayar kan gitu. Saya hanya mohon waktu itu aja gitu loh. Merasa jadi korban nggak Bu? Ya jelas lah. Ya saya bilang kan kalau saya memang niat pindah, mungkin dari Januari saya udah bebenah, nggak harus nunggu Maret. Nggak harus nunggu Maret loh. Karena proses pemindahan itu tuh cukup waktu, cukup memakan waktu. Dan biaya juga. Dan ya sudah jelas biaya juga, gitu loh. Itu dadakannya ini loh, dan tidak ada komunikasinya ini loh untuk dalam langkah menjual lahan. Dan saya tenangnya itu karena Pak Agus Hendra versinya ke saya memberikan waktu. Tetapi nyatanya pembeli itu tidak, karena mereka juga katanya dikejar target. Jadi saya tuh merasa jadi kayak dianggap musuh lah, padahal saya tidak kenal dengan yang beli itu. Dan saya juga coba komunikasi juga dengan yang namanya kalau nggak salah Pak Manaf juga, saya coba komunikasi, saya juga dikasih nomor teleponnya sama Pak Agus Hendra, jawabannya juga kurang berkenan. Apa gitu. Anda merasa dibenturkan oleh pemilik barang? Saya merasa diadu-aduin. Pada akhirnya sampai dengan saat ini saya merasa dibenturkan karena komunikasi yang berbeda. Versi ke saya seperti itu, versi ke sana seperti itu, dan walaupun Pak Agus Hendra berusaha mungkin ya ngasih solusi pun yang akhirnya mungkin sudah kesal juga atau bagaimana saya nggak ngerti lah. Yang jelas untuk saat ini saya hanya minta waktu, tinggal 1 langkah lagi lah seperti itu. Gitu. Bunda dengan apa di luar ini Bunda nama Bunda seperti dimuncul-munculkan itu dengan keadaan kondusif.
itu juga yang saya kaget. Jadi itu ceritanya begini. Waktu baru mulai ada pergerakan di lokasi itu, kan kita ini ditanya, saya ditanya teman saya, ditanya juga tetangga sebelah, kan kita itu ada biaya koordinasi bulanan lah ya gitu. Nah ketika memberikan itu bertanya bikin apa, saya nggak bikin apa-apa gitu. Katanya mau bikin AMP, dikiranya saya yang bikin AMP. Intinya itu aja. Saya bilang saya tidak bikin AMP, justru saya lagi pikir pindahan seperti itu. Loh kok tidak ada sosialisasi? Oh saya nggak tahu, saya kurang tahu gitu. Nah itu mulainya. Jadi mereka menganggap saya yang mau buka AMP itu. Nah masalah riak-riak warga yang menolak itu ya saya tidak paham. Hanya mereka memang curhat gitu. Bahwa AMP itu kan begini, oh ya mangga itu urusannya dengan yang punya AMP kan, itu kan karena bukan ranah kewenangan saya gitu. Hanya kebetulan kalau saya telusuri sampai saat ini, seolah-olah perusahaan ini menunggangi reaksi itu suatu kebetulan yang sebetulnya saya juga tidak tahu kalau misalkan orang yang selalu disebut itu adalah orang saya, itu bukan. Beliau itu dulu rekanan di tahun 2022 dan baru juga lihat dan ketemu lagi orang itu pada saat itu. Berarti benar Gitu. seperti ditetapkan. Iya. Kepentingan saya apalagi di situ? Tidak ada kepentingan saya di situ. Jenis usaha juga beda. Saya stone crusher itu AMP. Ya. Lahan sudah dibeli, ya saya juga harus legowo. Ya. Untuk apa lagi saya mempermasalahkan ini gitu. Toh saya juga sudah pindahan, saya sudah bagaimana, untuk apa? Gitu. Dengan pihak pemilik tanah itu apakah Bunda pernah komunikasi bahwa dibeli oleh perusahaan ini untuk membangun AMP? Enggak pernah. Justru kan saya yang minta nomor teleponnya sama Pak Agus Hendra untuk komunikasi dengan si pembeli itu, untuk saya tuh bisa bersilaturahmi untuk meminta waktu gitu, karena saya tahu itu sudah dibeli berarti haknya kan sudah beralih. Kan saya harus permit dong, kan kita tuh orang timur, kita tuh orang Sunda apalagi gitu ya kan, apa-apa tuh kan kita harus komunikasi. Mencek orang Sunda mah apa sasadu gitu. Tapi kan responnya tidak enak buat saya gitu. Karena dia hanya tetap segera keluar dari lahan ini. Itu aja jawabannya gitu. Padahal saya tuh ingin sekali bicara baik-baik gitu loh. Dengan yang namanya Pak Manaf itu gitu loh. Iya. Ya. Dan jangan sampai ada suuzon gitu kepada saya gitu. Saya tuh hidup nggak mau punya musuh, apalagi saya nggak kenal sebelumnya gitu. Saya nggak punya masalah dengan beliau gitu. Dengan komunikasi yang baik dengan Pak Manaf bisa kerjasama Bun, ya. Harusnya ya. Jangan butuh ini ya. Saya pikirkan satu, beliau sudah membeli lahan itu, otomatis kan saya harus permit sama beliau. Bahwa Pak saya masih ada di situ, saya tidak tahu kalau lahan ini udah dibeli sama Bapak. Berarti saya kan harus bilang sama Bapak saya mohon waktu. Satu, itu yang saya mau sampaikan. Kedua, barangkali ke depan kan kita bisa kerjasama. Kerjasama ya, saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Ya. Tapi kan respon Pak Manaf kan amat sangat, saya nggak enak banget gitu bacanya gitu ya. Flashback Saya sebentar. WA beliau. Flashback sebentar Bun. Jadi itu pas didatangkan atau dijualkan ke saudara Manaf ini tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke Ibu ya? Tidak ada. Jadi tahu-tahu sudah dijual. Dijual aja. Ya. Ceritanya berapa? Ceritanya seperti apa? Padahal mah sudah menyanggupi per Maret itu mau ada mau DP kita ambil masuk, gitu, mau kita beli gitu. Kita kasih minimal kata janji lah pada jadi di bulan Maret. Enggak ada konfirmasi sama sekali. Karena Pak Agus Hendra pun bilang dadakan. Dan beliau bilang lagi butuh juga gitu, butuh cepat mungkin ya. Ya saya mau ngomong apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya harusnya kalau secara etika tadi, kalau secara etika mungkin tim adat. Seenggaknya ada bilang lah gitu. Ya ada masalah sih apa. Saya ada tuh goreng kubasa gitu, kumaha bebeja lah itu. Saya tuh berharap mereka anu beli cikiknya. Kira-kira udah kumaha. Enggak ada sama sekali. Jadi langsung aja begitu tahu-tahu sudah terjual. Berpindah tangan gitu. Gitu. Sementara kami masih di situ dan ya dari saya hanya minta waktu aja. Dan itu kalau mau bicara ke belakang kemarin. Harapan Bunda untuk Pak Dewan sendiri apa Bun? Ya saya dengar juga memang semakin runyam ya gitu. Saya juga jadi merasa asing di lokasi itu karena juga saya memang masih bebenah sedikit lagi gitu. Saya harap ada satu titik temu lah yang baik gitu ya. Mungkin kalau dengan saya sudah tidak ada urusan lagi selain saya bersihin barang-barang saya. Cuman kan ada komunikasi, saya juga jadi tidak bisa
baik dengan yang AMP ini gitu ya, apalagi ada Kayak dibentur-benturin lah. apalagi ada pikiran-pikiran negatif sama Negatif, suzon kami gitu ya, suzon gitu. Terus juga mungkin ya kalau urusan di luar itu saya nggak ikut campur ya, karena saya nggak tahu. Nah, setidaknya sebelum untuk jual beli itu Pak Dewan, Agus Hendra ini dengan Ibu terus dengan pembeli untuk bertiga lah. Harusnya gitu, harusnya Tidak ada Ya. Musyawarah, tidak ada prasangka yang buruk gitu loh. Dan itu harapan Bunda ya. Iya, karena waktu itu posisinya pun katanya ketika sudah jual beli tanah, Pak Agus juga belum bisa ketemu sama yang namanya Pak Manaf karena transaksinya via langsung. Terus Pak Manafnya katanya langsung umroh gitu. Saya pun baru melihat Pak Manaf tuh kemarin-kemarin aja, belum lama gitu. Dan itu pun ada bertatap juga, kita mau nyapa juga susah dan Ada pernah sedikit nih ya. ya. Jadi saya tuh kadang di situ jadi kayak musuh gitu loh. Iya gitu. Padahal aduh ya Allah. Harus kerjasama ya Bun. Ya udahlah, nanti setidaknya ini pemilik baru loh gitu, dan saya ini yang lagi di situ bisa inilah biasa aja gitu, supaya nggak ada negatif thinking gitu loh, ya kan? Betul. Kan kalau kita mau keras-kerasan ya mau bagaimana? Masa tidak melihat sih, kita pun selalu berprogres untuk memindahkan barang. Saya tahu dengar dari karyawan di bawah bahwa dikejar target lah, inilah itulah ya, tapi kan komunikasi itu kan nggak berarti harus dikesampingkan gitu, apalagi kalau ada tudingan-tudingan yang enggak gitu. Saya tuh hidup nggak mau punya masalah dengan siapapun itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus Hendra itu ke Bunda itu mengatakan bahwa Pak Agus sendiri belum pernah ketemu. Ya pada saat itu belum pernah ketemu, katanya begitu gitu. Dan masih susah dihubungin. Ya begitulah. Jadi saya ya udah lama-lama udah mau ngapain lagi lah. Toh lahannya juga udah dibeli, yang penting saya mah kasih waktu buat bener-bener beres mindahin barang. Pada intinya harapan dari kejadian ini, cobalah duduk bertiga ya Bun ya, duduk bareng ya. Sebisa mungkin sih kita Bunda itu. pengen pamit ke mana ke. Saya ingin pergi baik. Saya ingin sebetulnya ketemu baik-baik, pamit pun baik-baik gitu. Sampai dengan saat ini pun saya sangat berterima kasih masih dikasih waktu, walaupun kita belum pernah berkomunikasi, walaupun ya di lapangan keadaannya sangat memang tidak nyaman gitu. Itu. Saya juga malu lah masih ada di situ. Hanya saja karena saya sekarang mungkin ke bawah dulu sementara, lagi coba bikin akses dulu keluar, karena kita kan pasti lama-lama gerbang kan, di gerbang di depan gitu. Ya itu saja sih, nggak akan lama lagi mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan masih bisa berbaik-baik lah gitu. Semoga dari apa yang dikatakan Bunda ini, tujuan pemikiran yang negatif tersebut bisa hilang lah ya. Terbuka semua ya Bun ya. Yang ada komunikasi terhambat ya Bun ya. Saya nggak ada korelasi dengan hal-hal lain lah. Ini kesimpulannya mungkin ditarik kesimpulan tadi, ini harus mau prok. Duduk bareng. Aduh itu saya pengen banget duduk bareng dan ngomong kita dengan kepala dingin. Itu ya. Karena dengan kepala dingin juga di bulan Ramadan juga. Iya. Dan saling jujur lah gitu. Dan saling jujur. Nanti diagendain bukber aja Bun. Boleh, sangat boleh. Yang penting bisa ketemu dan kita bisa saling jujur, dan kita sama-sama saling inilah, saling bisa legowo, saling bisa dengan bahasa yang enak lah gitu, supaya endingnya juga enak gitu. Jadi tolong jangan bernegatif thinking sama saya tidak punya urusan dengan hal di luar itu gitu. Dan justru saya merasa saya ini sedih sekali karena merasa dibenturkan dengan sana sini gitu. Yang pasti saya sudah berusaha untuk move dari situ. Saya pun mengerti karena sama-sama pengusaha lah. Saya mengerti pihak AMP-nya juga lagi dikejar target ya. Tolong pihak AMP juga mengerti bahwa saya ini baru tahu dadakan itu. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran di luar itu gitu loh. Terima kasih Bunda waktunya, kemudian bisa mempertemukan Bunda dengan Pak Agus Hendra dan Pak Manaf untuk duduk bareng bertiga. Sangat berharap dengan komunikasi yang baik.